Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap hembusan nafas kita ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Semoga Allah menggolongkan kita kelak di hari kiamat sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada kekasih kita semua, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita menjadi khairul ummah, ya, menjadi umat yang terbaik, karena kita merupakan umat dari Nabi yang terbaik, khairul anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang nantinya menjadi orang pertama yang diizinkan Allah membuka pintu surga. Semoga saat beliau membuka pintu itu kita ada di belakangnya berbaris. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu keutamaan, satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan duduk di masjid, duduk di musholla setelah sholat subuh dan sholat asar. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang keutamaan duduk berzikir setelah sholat subuh, syukur-syukur sampai dengan waktu syuruk, ya, dan juga sholat setelah sholat asar, ya, sampai nantinya terbenam matahari. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala min ats-tsawab liman jalasa fil musalla ba'da salati subhi. Di antara keistimewaan itu di mana Allah menjadikan pahala yang begitu besar bagi orang yang duduk di musalla, di masjid setelah sholat subuh. Apa saja keistimewaannya? Banyak sekali. Di antaranya, anna man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk menyebut nama Allah, duduk berzikir, menyebut, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, yang sering kita istilahkan dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Maka bagi orang ini mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna. Itu pahala yang pertama, dan ini solusi bagi kita yang mungkin belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikan umrah haji. Maka ada haji umrah harian, yaitu
duduk setelah sholat subuh berjamaah. Kalau ada pengajian ya dengar pengajian, kalau tidak ada ya berzikir, pegang tasbihnya, baca Qur'annya sampai sampai terbit matahari, kemudian disempurnakan dengan sholat isyraq tadi, sholat syuruk 2 rakaat. Ada beberapa poin yang ingin kami tegaskan. Yang pertama, semoga ini bisa diamalkan. Kalau tiap hari caknya sulit, banyak dari kita kesulitan karena nak mulai begawe, nak mulai untuk buka warung, nak mulai siap-siap, nak ngantar anak sekolah, macam-macam. Setidaknya seminggu sekali. Nggak bisa tiap hari, ya kalau di masjid di dekat rumahnya ada pengajian di hari Minggu, jangan tidak ikut. Salat subuh kaki dengar ke pengajian. Begitu selesai pengajian, banyak dari jamaah itu langsung balik. Ya, jangan balik dulu, sholat dulu minimal 2 rakaat, sholat isyraq tadi. Itu pahalanya nggak tanggung-tanggung, Pak. Seperti pahala haji dan umrah, bahkan Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Nabi kalau sudah ngulang itu, Pak, seakan beliau ingin ngomong, jangan ragu, jangan kira masa iya sih Ustaz, cuma itu baik baca seperti, mungkin ada rasa-rasa ragu, rasa-rasa bertanya-tanya apa yo. Ada orang cuma sekedar sholat subuh kemudian sampai dengan sholat syuruk dapat seperti orang haji umrah. Iya, bahkan tidak berkurang, sempurna, sempurna, sempurna. Tinggal yakin tidak kira-kira dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang kami katakan, tidak bisa setiap hari ya setiap hari Minggu, masa nak dunia terus. Jangan begawe terus alasannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cari bekal untuk akhirat. Ya, insya Allah. Dan di sini disebutkan hadis yang lain yang mengatakan, saya bacakan misalnya, idza shallal fajra lam yaqum min majlisihi hatta tumkinahu shalah. Jika orang salat subuh berjamaah kemudian tidak berdiri dari tempat duduknya sampai dia salat, ya, man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah kana bi manzilati umratin wa hajjah mutaqabbalatain. Maka orang yang seperti tadi salat subuh, duduk sampai syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, itu mendapatkan seperti pahala haji dan umrah yang diterima. Orang yang berangkat haji aja belum tentu diterima. Ini orang cukup dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai syuruk, kemudian dia sholat. Kata Rasulullah, kana bimanzilati, itu kedudukannya seperti umratin wa hajjatin mutaqabbalataini, seperti umrah dan haji yang diterima. Luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain, man shalla salat as-subhi, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah, thumma thabata, kemudian dia mantap, hatta yusabbiha lillahi subhatad duha, sampai dia melaksanakan salat duha, kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamirin tamman lahu hajjuhu wa umratuh, ya, sempurna seperti orang melaksanakan haji dan umrah. Jadi pertanyaan, Ustaz, hadis ini mengatakan sampai dengan sholat duha. Hadis yang sebelumnya sampai sholat 2 rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat terkait apakah sholat syuruk itu sama dengan sholat duha atau 2 sholat yang berbeda, ataukah 2 sholat, 2 nama untuk 1 sholat yang sama. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat dari Imam Ramli, beliau mengatakan duha sama syuruk itu sama baik, beda nama baik.
Syuruk itu ya duha, duha ya syuruk. Hadis ini bisa dipakai untuk menguatkan pendapat itu yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk sampai subhatul duha, sampai dia melaksanakan sholat duha, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Hadis yang pertama tadi, sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat tanpa menyebut nama, berarti yang dimaksud adalah sholat duha. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat syuruk dan duha 2 sholat yang berbeda. 2 sholat yang berbeda. Syuruk itu sholat, duha itu sholat yang lain. Syuruk 2 rakaat, duha paling maksimal itu bisa 12 rakaat. Ada pendapat yang ketiga sebetulnya, mencoba untuk menengahi atau memberikan pandangan baru. Apa dia? Katanya duha dan syuruk itu 2 sholat yang sama. Hanya saja kalau dilakukan di awal waktu itu disebutnya syuruk dan duha. Tetapi kalau sudah dilaksanakan jam 9, jam 10, jam 11 hanya disebut duha. Tapi kalau dia melaksanakannya di awal niat, ba'da sholat subuh kemudian sampai terbit matahari, ya, itu disebutnya sholat syuruk dan boleh juga disebut dengan sholat duha. Tapi kalau sudah agak siangan, tidak disebut syuruk lagi, tapi disebutnya sholat duha. Apapun itu yang penting sholat. Apapun itu yang penting sholat. Kadang-kadang seru nih debatnya, sholat tidak. Udah yang betul ini, yang betul ini. Sholat dah. Nah, itu intinya. Yang penting kita sholat minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti di Musola Soto, ya, itu tepat kita akan membahas keistimewaan sholat duha. Ya, akan lebih detail. Ini kita ingin fokus tentang ibadah duduk setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian disempurnakan dengan 2 rakaat sholat syuruk. Nah, yang juga penting untuk diketahui, dan mungkin ini untuk kesekian kalinya kami jelas ke sholat, ada 2 hal yang ingin kami tekankan terkait waktu ini, Pak. Terkait waktu, sholat syuruk itu bukan ketika bunyi jam digital itu berbunyi. Kan sebagian masjid punya jam digital, ada tulisannya waktu syuruk, berbunyi dia tet tet tet. Sebagian jamaah langsung sholat. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena bunyi digital itu menunjukkan matahari sedang terbit. Dan salah satu waktu dilarang sholat adalah ketika matahari sedang terbit. Itu dilarang sholat. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 waktu yang dilarang sholat itu. Salah satunya ba'da subuh, kemudian saat syuruk, saat istiwa, saat ba'da asar, dan saat terbenamnya matahari. Jadi tidak boleh sebetulnya. Jadi gimana Ustaz? Ketika bunyi jam digital itu tunggu dulu sampai kata Rasulullah hatta tartafi'ash syamsu qadra rumhin, sampai meninggi matahari itu setinggi tombak, atau ya kisaran 15 menit lah, barulah sholat. Jadi hati-hati Pak ya, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Kalau sekarang ini kalau tidak salah syuruknya itu jam 6 lewat 2 menit. Jam 6 ya, jam 6 lewat 1 ya, kemarin ya, atau beberapa hari lalu lewat 2, tambah 15 menit berarti sholat syuruk ya jam 6.15 lah kurang lebih, baru sholat. Yang kedua, nah ini masalah adab ini Pak, ini masalah akhlak. Mohon maaf niat, mohon maaf jika di sini ada yang mengamalkannya, semoga bisa dirubah. Apa itu? Kadang-kadang kami misalnya para ustadz, para asatidz sedang mengisi pengajian ba'da subuh. Setelah mengisi pengajian kan di akhir
kajian biasanya ada tanya jawab. Ketika sedang menyampaikan atau menjawab pertanyaan, ada jamaah itu langsung mojok sholat syuruk. Ustadz sedang menyampaikan materi, dia mojok sholat. Mohon maaf kalau bahasa kami kurang pas, itu termasuk tidak berakhlak, tidak beradab. Ya walaupun kita husnudzon, dia tidak bermaksud tidak beradab, cuma dia tidak ngerti. Justru dia dengerin pengajian lebih afdal daripada sholat syuruk gitu. Karena ilmu yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz itu fardu kifayah Pak. Bahkan ada yang sebagian isinya fardu ain, tentang bagaimana hukum sholat yang benar, bagaimana tafsir yang benar, bagaimana sabda Nabi, bagaimana firman Allah. Itu wajib hukumnya diketahui. Setidaknya fardu kifayah. Sedangkan sholat itu hukumnya sunnah. Dan yang pasti membuat sang ustadz tidak nyaman. Dan itu nggak boleh, nggak berkah ilmunya. Bahkan dulu kami di pondok dapat ilmu dari guru-guru kami. Andaikan kami sedang mengantar guru rombongan, mengantar ustadz, mampirlah di suatu masjid untuk sholat misalnya. Terlihat ustadznya itu tidak ba'diyah, karena mungkin ada sesuatu yang segera harus pergilah beliau ke kendaraannya, ke mobilnya untuk segera rombongannya, jamaahnya, muridnya sholat ba'diyah dulu. Itu tidak beradab gitu. Ikut sama gurunya ya, ikut sama gurunya. Jangan sampai kemudian gurunya nungguin telepon. Ya. Sampai sini kurang lebih paham Pak ya, terkait sholat. Jadi beribadah itu tidak sekedar semangat untuk dapat pahala, ada adabnya, ada akhlaknya, ada perasaan yang harus dijaga ya, perasaan yang harus dan itu yang disebut dengan jabrul khawatir yang pernah kami sampaikan, yaitu menjaga perasaan apalagi orang tua, apalagi guru. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang pertama, bahwasanya duduk-duduk berzikir, memuji Allah, baca Quran misalnya, dengar pengajian sampai dengan datangnya waktu syuruk, itu pahalanya seperti haji dan umrah. Dalam keutamaan yang kedua disebutkan, anna man jalasa min ba'di salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu yanalu min ats-tsawabi ma la yakhturu bibalihi, bahwasanya orang yang duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari akan mendapatkan pahala yang tidak pernah dia bayangkan besarnya. Apa itu? Fahuwa ka'annahu a'taqa arba'a riqabin, seperti orang memerdekakan 4 budak atau hamba sahaya. Memerdekakan 4 orang manusia. Wa ka'annahu anfaqa fi sabilillahi 12.000, dan seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah 12.000 ya, bisa dirham, bisa dinar. Besar sekali pahalanya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ba'di salatil ghadah hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa 4 min waladi Ismail. Untuk duduk bersama jamaah, bersama kaumnya, menyebut nama Allah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah. Itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang dari waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Ini orang-orang Arab. Nabi Ismail itu bapaknya orang Arab ya. Itu lebih dicintai ya. Duduk bapak setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tadi jangan bayangkan tiap hari Pak ya, kalau memang berat niat tiap hari, minimal hari Minggu lah. Jangan juga ada pengajian di masjid dekat rumahnya hari Minggu, udah melok pulo. Kayo ida begawe. Ya,
ruginya luar biasa, melok. Ya, itu lebih dicintai bagi Nabi Muhammad SAW daripada beliau memerdekakan 4 orang hamba sahaya. Subhanallah. Kemudian wali an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min ba'di salatil 'asr, dan untuk duduk bersama kaum menyebut nama Allah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan budak. Ya begawe itu berarti kalau yang bisa ngatur gawenya asar berhentilah misalnya. Ya, kecuali memang punya kewajiban yang tidak selesai, kalau memang dia tidak bisa mencukupinya. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan li'an aq'uda, untuk duduk menyebut nama Allah, wa ukabbiruhu, bertakbir, wa ahmaduhu wa usabbihuhu, aku bertakbir, membaca Allahu Akbar, baca Alhamdulillah, baca Subhanallah, wa uhalliluhu, membaca tahlil hatta terbitnya matahari, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 2 orang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Begitu juga dengan sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Dari sini, hadis ini ada satu hal yang baru yang ingin kami sampaikan, bahwasanya apa Ustadz yang dilakukan setelah sholat subuh itu sampai dengan waktu syuruk. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada dari atas sampai hadis ini, berarti tidak ada zikir khusus selain zikir ba'da sholat. Misalnya masih ada 40 menit, nak tasbih boleh, nak takbir boleh, nak tahmid boleh, mau ikut pengajian boleh, nak baca Quran boleh, nak sholawat boleh, pokoknya amal soleh. Dan tidak ngobrol. Ada juga yang habis subuh ngobrol sampai minum kopi. Begitu datang waktu syurut diajak sholat galak. Ada. Bukan di sini tapi di masjid lain. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, berarti keutamaan yang kedua Bapak, bahwasanya pahalanya duduk sampai terbit matahari itu lebih mahal harganya daripada memerdekakan 4 hamba sahaya. Kemudian yang berikutnya, annahu tughfar khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, bahwasanya orang yang orang yang sholat subuh berjamaah kemudian atau sholat asar kemudian dia duduk sampai terbit atau sampai terbenam, itu dosanya akan diampuni meski dosa itu jumlahnya seperti buih di lautan. Tahu buih Pak? Buih apa itu? Berapa banyak ninyan itu Pak? Dan itu sedunia ini. Setiap kali ada gelombang, setiap kali ada buih, baik yang di tengah ataupun yang ada di pinggiran laut. Berapa banyak itu Pak? Berapa banyak? Dan andaikan manusia ini hanya semacam bahasa kiasan, andaikan dosanya sebanyak itu, cukup dia dengan sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk memuji Allah sampai terbit matahari, Allah akan ampuni itu semua. Allah akan ampuni, luar biasa. Walau kan wa in kanat aktsar min zabadil bahri, meski lebih banyak daripada buih di lautan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Ghaffar, bukan Ghafir. Ghaffar atau Ghafur, yang maha memberi ampunan. Artinya sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun, bahkan sesering apapun, selama dia masih mau bertaubat dan meminta maaf, Allah akan ampuni itu. Ya. Dan pernah kami jelaskan itu ya, kalau tidak salah di satu majelis, kenapa kata Ghafur itu selalu beriringan dengan kata Rahim. Ghafurur Rahim. Kenapa selalu beriringan? Karena Allah itu Pak, selain memaafkan, tapi Allah juga ngasih.
Dan itu sulit dilakukan oleh manusia. Kalau kita ini mungkin bisa maaf tapi tidak bisa ngasih. Misal, kalau ada orang misalnya pernah maling uang kita, maling uang, wah kita lagi butuh, hilang duitnya, ada yang maling. Setelah 1 tahun yang maling ini taubat, ngaku dia, datang, Pak, Bapak ingat tak Pak pernah kehilangan uang sekian juta misalnya di masjid ini atau di rumah? Oh iya, oh ya aku saat itu lagi butuh-butuhnya nih ya. Itu tuh yang ngembek itu aku Pak. Hah? Kamu? Misalnya, iya aku datang ke sini nak minta maaf Pak. Kalau sebatas ini mungkin manusia bisa melakukannya Pak, memberi maaf. Oh ya sudah. Tapi masalahnya uang ini ngomong begini Pak, makasih Pak ya telah maafin aku. Nah aku ini datang selain minta maaf, nak minta tambah Pak, kira-kira baca dari 500.000 lah. Kira-kira bisa enggak Pak? Ada nggak manusia baca ngasih itu Pak? Oh. Nah kalau Allah Pak, Ghafur, sudah ngasih maaf aku maafkan, dinjuk surga lagi. Makanya Rahim. Kalau kita ini wah sulit nian mak itu Pak. 1001 mungkin sedunia ini. Mak ini hari sulit nak dapatnya lah. Maaf ke bayi belum tentu baca. Dinjuk pula. Ya salam. Kita kan begitu Pak. Ya Allah maafin dosa-dosaku ya Allah. Setelah itu mau masukkan aku ke surgamu. Persis seperti orang ini tadi Pak. Maafin aku ya Pak ya pernah maling uang Bapak. Nah sekarang aku selain minta maaf nak minta duit tambahan Pak. Aku nak pegawai Pak. Kira-kira Pak sanggup nggak itu manusia melakukan itu? Beratnya. Makanya saya kalau baca Quran kemudian sampai pada ayat itu saya tertawa sendiri. Luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Dan kita itu begitu, maksiat, meninggalkan sholat, yang satu mungkin berzina, yang mungkin satu melakukan macam-macam lah dosa. Setelah melakukan dosa berpuluh-puluh tahun, ya Allah maafin aku, maafin. Juga aku surga juga ya Allah. Tidak apa-apa kata Allah. Aku ini selain Ghafur juga Rahim. Ku ampuni, ku berikan surga. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Alhamdulillah yang Allah anugerahkan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berapa? Yang ketiga, digugurkan dosa meski seperti buih di lautan. Yang berikutnya keutamaan dari duduk setelah subuh tadi, annahu yastahiqqu dukhulal jannah. Ya salam. Setelah diampuni dosa, berhak mendapatkan surga. Man shalla salatal fajri, barang siapa yang salat subuh, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk menyebut nama Allah sampai terbitnya matahari, wajabat lahul jannah, maka baginya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Yang berikutnya, annahu la tamussu jildahun nar, bahwasanya kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Luar biasa Pak. Subuh tadi saya amalkan amalan ini Pak. Habis sholat subuh saya duduk, ya ini semoga dakwah ya. Saya duduk, memang balik galau waktu Pak. Dekat, sepi ini ya. Sampai marbot lah balik. Bayangkan. Yang biasanya nunggu masjid ya dah balik mulu. Aku laju sendirian main. Oh marbot sini, dah lah ini marbot sana Pak, bukan marbot sini. Marbot sini, 24 jam sini. Makanya jujur Pak ya, orang yang cepat masuk surga itu diantaranya marbot itu Pak. Tinggal ikhlasnya Pak. Mengamalkannya ikhlas, amanah dengan gawenyo,
Pacak lebih cepat dari Pak Ustadz masuk surga. Mana? Ada yang marah sini? Sudah, aku sekalian kakek kalau nak dipotong videonya potonglah. Buat para marbot dimanapun berada. Ya, itu profesi yang sangat-sangat mulia. Bahkan berpotensi lebih dulu masuk surga. Lebih dulu masuk surga. Bayangkan Pak, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, rata-rata kan marbot, jangankan sholat subuh, sebelum subuh lah bangunkan uang. Kemudian dia persiapkan, diwangikan masjidnya. Saya tadi masuk Masjid Thohirin ini masuk, udaranya dingin, wangi lah, masya Allah. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ya, kemudian marbot itu ikut juga ngaji, atau dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Wajabat lahul jannah, wajib untuknya mendapatkan surga. Masya Allah, beruntunglah. Tapi syaratnya apa? Ikhlas dan amanah. Ya, dan marbot yang paling rugi lah tiap hari di masjid tapi tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak amanah. Tapi memang harus bagi-bagi tugas. Kalau galau-galau jadi marbot susah juga. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi jamaah, ada yang jadi donatur, dan lain sebagainya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersentuh api neraka. Ini keutamaan yang berikutnya. Tidak tersentuh api neraka. Barang siapa yang sholat subuh kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, lam tamussa jildahun naru wa akhadhal hasanu bijildihi famaddah. Kemudian kata Rasulullah, lam tamussa jildahun nar, maka kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian disebutkan dalam hadis ini wa akhadhal hasan, yang dimaksud adalah Sayyidina Hasan, cucu baginda Muhammad, sembari menunjukkan kulitnya. Ini tidak bakal tersentuh api neraka. Apalagi dagingnya, kulitnya tidak tersentuh. Kulitnya tidak tersentuh, apalagi dagingnya. Subhanallah. Tadi saya ngajar di rumah Ustadz Tirmizi. Ustadz Tirmizi, wakil imam Masjid Agung kita, ngaji hadis. Dikatakan ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, tolong berikan aku petunjuk satu amalan bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah? Laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh pertanyaanmu itu besar betul. Ini masalah amalan yang bisa membuat orang masuk surga dan dihindari dari api. Kata agung sekali, azim, besar. Tapi apa kata Rasulullah? Wa innahu layasirun liman yassarahullah. Tetapi meski berat, meski besar, tapi sesungguhnya itu sangat-sangat mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ini Pak, mudah sebetulnya ini Pak, enggak berat. Orang kita nonton bola, nonton ini sampai berjam-jam sanggup kok. Main gap, sebagian orang dari ba'da isya sampai subuh sanggup kok. Main game online 6 jam sanggup kok. Ini cuma 50 menit, paling mentok sejam setengah Pak. Tapi apa balasan Allah? Surga, diampuni dosa, tidak tersentuh api neraka, mendapatkan pahala haji dan umrah. Lihat itu Pak, bagaimana Allah memberikan pahalanya. Tetapi itu berat bagi orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Dan sesungguhnya itu ringan bagi yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu layasirun liman yassarahullah. Makanya salah satu doa kita itu, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk melakukan ketaatan. Karena kalau nggak diberikan kemudahan sama Allah, berat ini Pak, tidak mudah.
Baik, yang berikutnya, annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifuhu naqiyatun qad ghafarallahu lah. Orang yang duduk-duduk tadi Pak sampai sholat syuruk, begitu dia bangun, semua catatan dosanya telah bersih, gak ada lagi catatannya, dihapus oleh Allah Subhanahu. Naqiyah, bersih. Allahu Akbar. Bahkan disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra, barang siapa yang salat subuh, au qala ghadah faqa'ada fi maq'adih, kemudian duduk di tempat duduknya, falam yalghu bi syai'in min amrid dunya, belum melakukan hal-hal yang sia-sia dari urusan dunia. Makanya kalau bisa jangan bawa HP kalau nak salat subuh. Kalaupun bawa HP untuk baca Quran, jangan jawab WhatsApp. Bukan yang duniawi. Itu syarat tambahan dalam hadis ini. Kemudian dia sholat duha 4 rakaat, kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh, maka dia keluar dari masjid nanti seperti keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya, bersih. Masya Allah. Kemudian bahwasanya dia mendapatkan pahala lebih besar dari apa yang didapatkan seorang mujahid saat dia perang, dari harta rampasan perang dan lain sebagainya. Ya, suatu hari ada orang atau kelompok atau pasukan utusan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang membawa banyak harta rampasan perang. Begitu setibanya di kota Madinah, ada seorang laki-laki bertanya, oh beruntung sekali mereka ya, siapalah yang bisa lebih dari mereka? Ini udah kate berperang di jalan Allah, bawa pulang bawa harta rampasan perang dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad SAW, mau nggak kamu dapat lebih daripada itu? Mau ya Rasulullah. Sholat subuh, kemudian duduk sampai terbitnya matahari, kemudian kamu sholat 2 rakaat, itu lebih cepat dan lebih besar, lebih afdal daripada yang dilakukan mereka. Diteliti, laki-laki ini yang bertanya adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak berkesempatan ikut dengan pasukan tertentu itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, nah ini sebelum yang terakhir ini tentang zikir yang sangat dianjurkan saat duduk-duduk itu Pak. Kira-kira apa di antaranya Pak? Dan ini saya singkat saja karena biar mudah langsung diamalkan. Perhatikan Pak. Membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tanpa tambahan yuhyi wa yumit. Ya, tapi silahkan baca yang mana. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Berapa kali Pak? 10 kali. Ya, saya singkat saja. Kalau habis sholat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sampai 10 kali, dan posisi duduknya jangan berubah dari duduk tahiyatnya. Ya, jangan berubah dari duduk tahiyatnya. Apa saja yang akan didapatkan, dan ini dilakukan 10 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Yang 10 kali itu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Selain daripada maghrib, ya, tidak ada anjuran untuk membaca sampai 10 kali. Silahkan dibaca 3 kali. Ya. Tetapi kalau ba'da subuh dan ba'da maghrib itu dianjurkan 10 kali. Apa saja pahalanya Ustaz? Saya bacakan kesimpulannya saja yang beliau simpulkan, tapi ada syaratnya Pak ya. Ada syaratnya zikir ini. Apa itu? Yang pertama, wa hadhil ahadits ya tufidu anna barakata hadza dzikri, bahwasanya keberkahan dari zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan didapatkan keberkahan dari zikir ini dengan syarat. Yang pertama, dibaca setelah subuh dan setelah maghrib 10 kali, dan sebelum ngobrol sama orang, belum mau ngobrol, dan dalam posisi duduk yang belum berubah, yakni wa huwa jalisun julusas shalah, dia duduknya orang salat. Fa idza atta, dan jika dia melakukan hal tersebut, artinya baca 10 kali setelah subuh dan salat maghrib, kemudian tidak ngobrol, tidak ngobrol kecuali yang sangat darurat, kemudian dia duduk dan duduknya belum berubah, barang siapa yang melakukan dengan syarat-syarat tersebut akan mendapatkan 7 faidah dari seluruh hadis yang tidak kami baca di atas tadi. Apa saja itu, Ustaz? Yang pertama, dicatat pahala. Yang kedua, digugurkan dosa. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Yang keempat, mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Yang kelima, akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Yang keenam, akan selamat dari segala musibah yang akan terjadi pada hari itu. Akan dilindungi oleh Allah dari segala musibah yang akan terjadi pada hari itu. Ya. Dan yang ketujuh, akan dibersihkan dari aib-aib dan selamat dari azab di hari kiamat. Mungkin jamaah kita yang ngantuk, kan rumahnya daerah kemana kebakaran, ya dah? Banyak rumah kebakaran, tahu-tahu ada satu jamaah yang tidak kena kebakaran, padahal hitungan logikanya kena. Bahannya ini bukan karena apa-apa, bisa jadi subuh tadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, kan karena ini janji Nabi Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang enggak pernah berbicara kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Yakin betul itu, Pak. Ya, yang baca itu silakan dinikmati, Pak, ya, dinikmati. Sekali lagi, dapat pahala, gugurkan dosa, naik derajat seperti memerdekakan budak, dilindungi dari setan, selamat dari musibah, dan kelak akan selamat dari api neraka dengan membaca itu 10 kali. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara saya bisa mengamalkan itu, Ustaz, dan menikmatinya? Pertama, mengetahui maknanya. Saya bacakan terjemahnya saja. Saya terjemahkan, Pak, ya, biar kaget besok ketika diamalkan bisa menikmati. Pagi-pagi orang ambil wudhu, kemudian dia sholat, dia sujud sama Allah, dia sucikan Allah, ya, dia muliakan Allah, kemudian dia salam. Setelah salam dia baca istighfar, kemudian dia baca ini, Pak, apa yang sebelum dia beraktivitas yang dia baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini apa artinya? Pagi-pagi dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya pagi-pagi sudah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, baginya kerajaan. Lahul hamdu, baginya seluruh pujian. Yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah yang juga yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Nikmati itu, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tiada Tuhan ya Allah selain Engkau, tidak ada sekutu ya Allah. Lahul mulk, segala kerajaan hanya milikmu, segala pujian hanya milikmu. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan, dan Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Berapa kali tadi, Pak? 10 kali. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir yang juga zikir yang dianjurkan untuk dibaca adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa
Al-Hayyul Qayyum boleh, Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih boleh, akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Sebelum saya tutup jamaah sekalian, terkait zikir ini Pak, karena dalam riwayat Imam Tirmidzi zikirnya itu Pak, istighfarnya itu bunyinya astaghfirullah. Saya kemarin beberapa waktu lalu lihat video seorang ustadz dari kelompok sebelah mengatakan nambahin azim saja bid'ah Pak. Kata beliau, nambahin azim yang boleh itu hanya astaghfirullah. Makanya kelompok sebelah itu kalau habis sholat cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita juga gitu, kita amalkan juga kadang-kadang, tidak ada masalah. Cuma mereka tidak galak nambahkan azim, baik tidak galak. Apalagi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alangkah lamunya. Itu dianggap bagi mereka bid'ah. Enggak tanggung-tanggung orang muji Allah masuk neraka. Itulah pemahamannya itu. Uang nak muji orang masuk neraka. Dianggap menambah-nambahi dalam urusan agama. Padahal kalau beliau mau memperhatikan hadisnya, hadis itu Pak, bahwasanya disebut Nabi itu istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Ditanya perawinya, bagaimana istighfar itu? Astaghfirullah. Artinya sang perawi ini sedang menjelaskan cara istighfar. Dan ketika menjelaskan itu tidak sedang membatasi caranya hanya itu. Kira-kira beliau ingin berkata minimal baca astaghfirullah. Yang orang itu disebut sudah beristighfar itu minimal baca astaghfir. Bukan berarti dilarang nambah kata al-azim, bukan berarti dilarang nambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan itu. Dan itu pun bukan dari sabda Nabi, itu pendapat perawi, bukan dari Nabi. Kira-kira jelas Pak ya? Jadi yang kita amalkan selama ini insya Allah tidak ada masalah. Nah kalau tambahannya lagi Pak, semoga beliau mau bertaubat kepada Allah, mengatakan orang yang menambah itu bid'ah dan masuk neraka dan lain sebagainya. Apa? Nih ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dalam kitabnya. Disebutkan apa? Bahwasanya barang siapa yang membaca setelah subuh dan setelah asar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berarti redaksinya ada riwayatnya ya, ada kuffirat anhu dhunubuh, akan digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri. Andaikan hadis ini misalnya dipermasalahkan, ya sudah, kita jawab dengan jawaban yang pertama tadi, bahwasanya istighfar astaghfirullah satu itu ucapan rawi, bukan dari Rasulullah. Yang kedua itu hanya sampling saja, contoh saja, minimal istighfar itu dengan astaghfirullah. Nak nambah al-azim, ya tidak apa-apa, nak muji Allah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal, tidak apa-apa, nak doakan Allah. Tidak masalah. Beliau tidak galak ngamalkan, ya tidak apa-apa juga. Tapi jangan mengatakan orang kemudian mengamalkan bid'ah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa diamalkan. Intinya apa intinya? Kalau habis subuh sempat untuk duduk. Ini sulit memang, apalagi di era fingerprint, harus absensi pakai finger jam 7 pagi, sulit ya. Atau yang punya gawean jam 6 sudah harus buka, memang sulit. Apalagi tempat pegawainya jauh. Ya tadi minimal seminggu sekali. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan itu. Amin ya rabbal. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. InsyaAllah minggu depan di Musalla Soto bahasanya tentang keistimewaan sholat duha. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.